Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Melani pada mata pelajaran sejarah. Nah, hari ini kita masih membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang kita bahas itu bagian tentang pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 atau 2005 karya N.C. Ridgecliffe, Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Vatikan secara resmi memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947. Nah, pengakuan Vatikan atas kemerdekaan Indonesia itu ditandai dengan pembukaan Apostolis Dei atau Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Nah, pada pertengahan tahun 1947, Paus Pius XII di Vatikan memerintahkan George Mary Joseph untuk menjadi duta besar Vatikan di Indonesia pada periode 1947 sampai 1955. Tugas pokok dari George Mary Joseph dalam Apostolic Dei adalah menjadi perantara tahta suci Vatikan dan pemerintah Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Vatikan dilatar belakangi oleh kesamaan prinsip kemerdekaan antara Indonesia dan Vatikan. Nah, ini dia kesamaan prinsip kenegaraan antara Indonesia dan Vatikan. Yang pertama itu mendukung terciptanya perdamaian dunia. Yang kedua, menolak pandangan ateisme di dunia. Yang ketiga, mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama di dunia. Yang keempat, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Yang kelima, memelihara kesejahteraan secara umat manusia. Selanjutnya yaitu dampaknya. Nah, pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh kuat dalam bidang sosial dan agama di kawasan Eropa dan Amerika. Nah, dengan begitu pengakuan Vatikan berhasil meningkatkan dukungan masyarakat internal terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita masuk pada mata pelajaran sosiologi, yaitu tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah situasi di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakmerataan atau ketidakseimbangan. Penyebabnya karena perbedaan aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan sosial ini juga disebabkan ketidakmerataan akses yang diperoleh untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, sumber daya tersebut meliputi kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, peluang dalam bidang pekerjaan. Selain itu, sumber daya kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan pengadaan usaha, perjuangan hak asasi, sarana penyaluran gagasan politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain. Beberapa bentuk ketimpangan sosial yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nah, berikut ini bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam berbagai bidang yang disebabkan oleh beragam faktor, di antaranya seperti pembangunan infrastruktur di kota tampak lebih pasif dan cepat dibandingkan di desa. Kedua, koruptor yang mengambil uang rakyat hingga miliaran rupiah hanya dihukum selama 3 tahun. Kan orang yang maling singkong dapat ditahan hingga belasan tahun. Kemudian ada orang yang berpenampilan modis cenderung diperlakukan dengan sangat baik oleh pelayan dan perlakuannya sangat berbeda dengan orang yang berpenampilan biasa saja. Selanjutnya ada penyandang disabilitas tidak memperoleh fasilitas transportasi yang cukup layak. Selanjutnya ada kesempatan menimba ilmu pengetahuan di pedesaan cenderung sempit. Kemudian ada akses layanan kesehatan masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah itu sangat berbeda. Selanjutnya adanya perbedaan pemberian layanan kesehatan di rumah sakit antara pasien kaya dengan pasien miskin.
Kemudian, pendidikan, terutama pendidikan lanjut, lebih mudah diakses di area perkotaan dibandingkan di pedesaan. Selanjutnya, murid yang berprestasi diperlakukan sangat baik oleh guru dibandingkan dengan murid yang tidak berprestasi. Di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.